Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tri Andini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara langsung dengan salah satu pemilik usaha roti rumahan untuk mengetahui bagaimana penerapan ekonomi manajerial dalam perusahaannya. So, kalian tonton video ini sampai akhir supaya kalian tahu. See you and enjoy this video. Bye-bye. Halo, di video ini saya akan melakukan wawancara langsung dengan salah satu pelaku UMKM di bidang kuliner, yaitu usaha roti rumahan. Usaha ini menarik karena meskipun skalanya kecil, namun sudah menerapkan konsep ekonomi manajerial dalam kegiatan usahanya sehari-hari. Halo Kak, sebelumnya terima kasih sudah mau diwawancarain. Boleh kenalin dulu nama kakaknya siapa dan nama brand rotinya apa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulfia Faiza Okta, nama panggilan saya Via. Saya merupakan salah satu owner di Roti Mentari yang saya dirikan bersama keluarga saya. Umur saya tahun ini 21 tahun. Oke, tadi nama brand rotinya Mentari kan? Iya. Ada cerita nggak di balik nama itu? Kenapa dikasih nama Mentari? Atau emang pengen aja? Sebelumnya kan pabrik ini nggak langsung gitu kan ada. Sebelumnya ibu saya beli pabrik ini dari orang. Nah orangnya itu nggak bisa ngembangin pabriknya. Jadi ibu saya beli barang-barang seperti loyang, mesin itu dari dia. Nah terus tuh ibu saya nih sama temennya collab sama temen ibu saya collab buat bangun roti Mentari. Nah, kenapa namain Mentari? Karena menurut ibu saya dan teman-temannya mungkin karena Mentari itu kayak bersinar gitu loh. Jadi biar roti yang dibangun sama ibu saya sama temannya tetap bersinar walaupun ada beberapa hambatan gitu. Sebelumnya kakak udah berapa lama jalan usaha ini sama keluarga? Saya udah 3 tahun. Oke, udah 3 tahun. Mungkin nanti aku bakal nanya lebih mendalam lagi, tapi tetap satu santai aja bicaranya, kita ngobrol mengalir aja. Oke, yang pertama ngomongin soal produknya. Pastinya roti kakak itu kan berbagai macam ya, boleh disebutin aja nggak rasa-rasanya? Oh iya, ada 5 macam rasa yang dibuat sama karyawan di sini. Yang pertama ada coklat, pisang coklat, strawberry, kacang hijau, sama kelapa. Oke. Dari semua rasa-rasa itu, roti yang paling laku tuh yang mana sih? Roti yang paling laku yang banyak dibeli di warung-warung itu biasanya pisang coklat karena rasa itu nggak cuman satu rasa, dia ada 2 rasa, ada pisang dan coklatnya. Oh, berarti kayak emang lebih cocok aja ya untuk Iya, semua kalau anak-anak suka, orang tua juga suka ya. Nah, biasanya roti kakak itu tuh rame pas kapan? Atau ada nggak momen-momen tertentu gitu ramenya? Biasanya roti saya rame itu pas ada yang mesen, biasanya MBG juga mesen, terus tuh sebelum hari raya kayak lebaran gitu ada banyak yang mesen. Berarti MBG itu emang tetap ya? Iya, Oh, bagus lah ya. Kan kalau misalkan nih pesanan lagi banyak atau rame banget, pernah nggak kewalahan gitu atau kayak ya kewalahan kayak kakak tuh bingung lah gitu. Terus kalau misalkan emang pernah kewalahan, gimana caranya kakak ngatasin? Kebetulan kan di sini anak-anak ibu saya kan banyak ya, jadinya dari malam itu dipersiapin, misalnya besok mau bikin berapa. Biasanya kan MBG mesen, terus tuh sales misalnya banyak yang mau jualan, jadinya ibu saya nyuruh anak-anaknya buat bantu juga di sini gitu. Oh, berarti emang usaha keluarga ya, Iya, jadi keluarga harus terlibat gitu. Oke, lanjut.
sebelum kakak mulai usaha roti ini tuh kan pasti kakak harus namanya nentuin harga juga kan. Biasanya kakak kalau nentuin harga roti itu gimana biasa kakak lihat dari apa? Biasanya dipertimbangin dulu bahan produk sama emang dari harga pasarnya segitu. Jadi emang cocok harganya 1.600 atau 1.700 dijual ke warung-warung gitu. Berarti emang target pasar kakak tuh warung-warung gitu ya? Iya. Kakak pernah nggak naikin harga gitu? Kalau misalkan pernah, biasanya kenapa? Kayaknya selama ini belum pernah naikin harga sih, karena ya nggak pengen aja. Memang ikutin Memang harga ikutin pasar ya? harga pasar. Kalau misalkan suatu saat kakak naikin harga pasar gitu, misalkan naikin harga nih, itu menurut kakak bakal ngaruh nggak kira-kira ke pembeli? Kayaknya nggak ngaruh, karena selama kita ngejaga kualitas sama rasa, mungkin kalau misalnya naikin harga sedikit nggak ngaruh ya, nggak masalah. Apalagi misalnya nih dari bahan banyak yang naik dan saya misalnya mau naikin harga, kayaknya nggak bakal ngaruh. Yang penting rasa sama kualitas tetap sama. Iya, apalagi kalau udah punya pelanggan ya, Iya, jadi betul. ya bakal percaya. Oke, lanjut. Biasanya kakak dalam sehari tuh produksi berapa roti? Biasanya tergantung sales yang jualan sih. Misalnya sales yang jualan ada 3 atau 4, mungkin produksinya 3 karung tepung. Terus tuh jadinya roti itu bisa 3.000 roti. Oh, berarti itu kayak ditentuin dari feeling aja atau emang kakak melihat dari penjualan sebelumnya, jadi kayak udah emang terjadwal gitu ya? Iya, nggak dari feeling, itu dari porsinya sih emang segitu. Terus berarti kakak tuh pernah nggak produksinya itu kebanyakan atau kekurangan roti? Misalkan kayak rotinya nggak habis kayak gitu, atau kadang kekurangan? Kekurangan pasti selalu pernah kekurangan. Kalau misalnya kelebihan, misalnya nih roti dijual besok masih ada sisa, itu masih bisa dijual buat besok, karena roti kita bertahan selama seminggu lebih 3 hari. Oh, berarti pasti bakal habis ya? Iya, pasti bakal habis. Oke, lanjut. Kalau menurut kakak, kenapa pelanggan itu milih untuk beli roti kakak di sini? Karena yang pertama, saya yakin roti saya itu kualitasnya terjamin, dan soal rasa juga nggak pernah bohong, rasanya enak, Ya. dan katanya yang bikin manis. Oh, tenaga kerjanya ya. Oke. Kalau di sini pelanggan itu lebih lihat harga atau rasanya? Yang pertama ya pasti rasa. Kalau misalnya rasanya cocok, harga berapapun pasti bakal mau mereka. Iya. Terus kalau selera pembeli itu pernah berubah nggak dari dulu sampai sekarang? Misalnya kayak request itu rasa. Iya, pernah. Beberapa pembeli itu ada yang request rasa susu, juga rasa keju. Terus akhirnya dipertimbangkan, terus ibu saya jadinya mau nambah rasa. Waktu itu pernah rasa keju, tapi karena yang minat sedikit, akhirnya ditetapin 5 rasa aja. Jadi kayak di stopin? Iya, di stopin, karena cuma sedikit yang minat gitu. Oke, lanjut. Kalau soal produksi itu tadi kan kakak bilang kakak tuh produksi roti itu tergantung sellernya, dan maksimal sehari itu lah paling banyak 3.000 ya. Nah, kalau menurut kakak yang paling ngaruh ke produksi itu apa? Yang paling ngaruh ke produksi itu bahan baku sih. Kalau misalnya tenaga kerja, walaupun nggak ada tenaga kerja ya tetap bikin, karena kakak-kakak saya bisa bantu di sini. Terus tuh keluarga saya juga udah tahu resepnya, udah tahu caranya. Ya mungkin sedikit kelelahan ya karena nggak ada tenaga kerja, tapi tetap bikin sih walaupun nggak ada tenaga kerja. Ya, namanya juga usaha rumahan ya. Iya, jadi ya harus terlibat gitu. Ya. Terus kalau kakak mau ningkatin produksi nih, kira-kira apa yang perlu ditambah? Apakah bahan bakunya aja, nggak perlu tenaga kerja? Perlu tenaga kerja, tetap perlu. Kayak sales itu paling perlu sih buat ningkatin produksi di sini. Oke, wah, udah cukup panjang ya. Kita kayak ngobrol-ngobrolnya di sini. Makasih banyak, bener-bener nambah insight banget. Semoga usaha kakak makin lancar, makin sukses.
Makasih ya Kak. Ya. Dadah. Dadah. Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi manajerial telah diterapkan dalam usaha ini, mulai dari permintaan, harga, peramalan, hingga produksi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konsep ekonomi manajerial itu sangat relevan bahkan dalam usaha kecil seperti UMKM. Terima kasih.